kalau kita tidak tahu tentang Indonesia, bagaimana kita bisa cinta terhadap Indonesia dan mau membangun Indonesia? Gitu. Guys, negara butuh kita, Indonesia butuh kita. Kami di PPI itu menganggap bahwa mahasiswa Indonesia luar negeri itu sebagai first line defense. Kita sangat menolak sekali organisasi PPI ini dibawa ke ranah politik. Halo Sobat Times, kembali lagi dengan saya Edi sebagai host di program Bincang-Bincang Times to Talk minggu ini. Kali ini kita alhamdulillah dapat kesempatan untuk berbincang-bincang dengan koordinator Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia, yaitu Mas Hoyrul Anam. Halo Mas Hoyrul. Assalamualaikum. Sedi, apa kabar? Bagaimana kabarnya Mas Hoyrul? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Begini Mas Hoyrul, ini bincang-bincang Times to Talk ini program rutin kita setiap minggu. Dan alhamdulillah kali ini kita dapat kesempatan untuk menemui Mas Hoyrul sebagai koordinator PPI Dunia. Mungkin sebelum kita berbincang-bincang Mas Hoyrul bisa kenalan dulu sama teman-teman Times to Talk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam 24 jam PPI Dunia. Perkenalkan sahabat Times Indonesia. Nama saya Hoyrul Anam, koordinator PPI Dunia 2020-2021. Saat ini saya sedang menjalankan studi PhD in Public Policy di Charles University, Kota Praha, Republik Ceko. Satu hal yang menarik tentang Charles University ini adalah salah satu kampus di mana Albert Einstein pernah studi di sana. Jadi menjadi salah satu motivasi besar buat saya untuk menjalankan studi di situ, dan terima kasih untuk teman-teman majalah Times yang mengundang saya untuk berdiskusi santai ya pagi hari ini. Berbincang-bincang. Oke. Kan nggak semua orang tahu tentang PPI. Termasuk saya juga. Mungkin nggak begitu lama juga tahu gitu kan. Nah, mungkin Mas Hoyrul bisa kenalkan kepada kita, perkenalkan apa sih itu PPI dan apa sih perannya PPI itu kepada Indonesia gitu. Oke, baik. Mas Edi mungkin panggil saya Anam ya. Nah, ya Mas Anam. Mas Anam. Jadi PPI ini kita berawal dari tahun 1921 hingga 1922, di mana pada saat itu Bung Hatta pertama kali menjalankan studi di Belanda. Pada masa itu pelajar Indonesia yang studi di Belanda kemudian membuat satu perkumpulan saling diskusi. Nah, disitulah mulai PPI bergerak dan bergulir hingga kemudian terus berkembang, di mana periode tahun 1957 hingga 1959 Ketua PPI Aachen adalah salah satu presiden Indonesia yang ketiga, yaitu Bapak B.J. Habibie. Betul. Lalu kemudian akan tetapi pada periode itu PPI masih sendiri-sendiri, Mas Edi. Jadi PPI negara, PPI universitas, PPI cabang itu tidak punya satu holding organization gitu loh. Nah, ini yang kemudian diinisiasi oleh rekan-rekan di PPI Australia di tahun 2007, tepatnya tanggal 9 September 2007, rekan-rekan yang saat itu sedang studi di Australia menggagas untuk membuat satu perkumpulan, perhimpunan bersama. Jadi PPI negara yang terpisah-terpisah ini kemudian disatukan. Oh gitu. Nah, disatukan dalam bentuk PPI Dunia. Nah, itu pertama kali PPI Dunia terbentuk, dan rekan-rekan meyakini 9 September sebagai waktu PPI berdiri, dan kemudian bersamaan dengan waktu berkembang hingga saat ini PPI atau Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia
terbagi menjadi 3 kawasan. Kawasan Amerika, Eropa, Asia, Oseania, dan Timur Tengah Afrika yang totalnya ada 60 negara, Mas Edi. Di seluruh dunia. Dan menurut data terbaru PPI saat ini, kita kurang lebih ada 55.000 anggota PPI di seluruh dunia yang tersebar di 60 negara. Banyak juga ya, Mas? Ya. Segitu. Itulah Jadi, kondisi PPI terkini, Mas Edi. Oh iya. Itu seputar PPI ya. Saya juga penasaran ini, Mas. Mas Khairul kan juga dari daerah, dari anak kampung daerah, terus bisa kuliah ke luar negeri, terus bisa menjadi koordinator perhimpunan pelajar Indonesia seluruh dunia. Dari banyaknya sekian cabang itu, terus bisa menjadi koordinator gitu. Nah, apa sih yang menjadi motivasi bagi Masnya yang melatar belakangi itu sehingga dulu pernah punya keinginan untuk menjadi koordinator PPI ini? Tentu kita kan juga penasaran gitu loh. Kalau orang kota itu mungkin biasa aja, tapi kan ini dari daerah gitu. Itu gimana, Mas? Iya, terima kasih Mas Edi. Jadi memang betul saya berasal dari Madura, tepatnya dari kampung Dlempedajah, Tanah Merah, yang listrik aja baru masuk tahun 2016, Mas Edi. Oh, Bangkalan gitu ya? Iya, Bangkalan. Oh iya. Jadi sebelum 2016 itu kita itu kalau Lebaran itu ya masih mompa Petromak itu. Oh iya. Iya. Nah, di situ jadi emang anak kampung dan daerah banget gitu kan. Kampung. Penjual es krim aja baru masuk tahun 2018, Mas. Karena kampung saya itu nggak ada jalanan kampungnya. Jadi baru terbangun akhir 2017 jalanannya, baru ada jalanan, dan karena sebelumnya agak sulit buat sepeda atau motor lewat gitu loh. Jadi sebenarnya berangkat dari situ saya merasakan sulitnya hidup menjadi orang desa yang tidak terlihat, dan benar-benar menurut saya kondisi kampung saya itu kurang perhatian lah. Nah, di situ kemudian ketika saya lulus sekolah, saya SMP SMA di Bangkalan, lulus sekolah saya lanjut kuliah di Universitas Indonesia hingga S1 alumni dan UI. S1 dan S2 dari Universitas Indonesia, dan pada saat S2 saya mengambil kekhususan tentang dana desa. Nah, karena apa? Saya ingin tahu pengelolaan dana desa yang pertama kali dilakukan tahun 2015 berdasarkan Undang-Undang 6 2014. Itu saya pengen tahu relevansinya terhadap kemiskinan. Nah, ini yang kemudian menjadi dasar saya juga untuk membuat disertasi dan mengajukan disertasi ke Charles University, di mana disertasi saya tentang desentralisasi fiskal di pedesaan dan dampaknya terhadap kemiskinan. Nah, sebagai orang public policy yang notabene selalu berpikir bagaimana mensejahterakan rakyat. Nah, ketika saya kemudian sampai di Ceko, saya baru 3 hari terpilih sebagai ketua PP Ceko saat itu. Oh gitu? Iya. Berarti baru nyampe, terus 3 hari kemudian ada kongres, langsung terpilih. Oh gitu. Mungkin ini udah emang kodrat yang maha kuasa gitu ya, Mas? Jalan. Nah, kemudian dari situ ya karena jiwa saya sebagai orang public policy yang selalu berpikir tentang bagaimana mensejahterakan orang lain, bagaimana berpikir tentang organisasi maupun orang-orang lain, itu yang mendorong saya kemudian mengikuti kontestasi PPI Dunia yang dilaksanakan secara online di bulan Agustus 2020. Karena saya melihat bahwa PPI Dunia ini masih ada ruang kita untuk berkembang dan diperbaiki. Jadi motivasi saya adalah bagaimana kemudian saya mendorong PPI ini, karena PPI ini kan organisasi mahasiswa intelektual yang saat ini studi ke luar negeri. Jumlah mahasiswa yang studi ke luar negeri ini kan nggak sampai total ya seluruh dunia itu kan nggak sampai 1% dari penduduk di Indonesia. Nah, ini saya berpikir bagaimana nih peran mahasiswa Indonesia ini nggak cuman kuliah, tapi juga bisa berkontribusi kepada masyarakat, dalam negeri, kepada bangsa seperti itu. Nah, ini yang kemudian memotivasi saya untuk berkontestasi dan mengikuti proses
pada saat itu pemilihan raya Di PPI Dunia, di Simposium Internasional yang seharusnya dilaksanakan di Tiongkok, tapi karena kondisi pandemi akhirnya dilaksanakan secara online. Yang ini kemudian akhirnya alhamdulillah saya terpilih dari mendapatkan 40 suara dari total 54 yang saat itu hadir. Wow. Berarti sampai 80%. 80% Mas. Jadi motivasi saya adalah bagaimana saya mendorong PPI Dunia ini menjadi organisasi intelektual pelajar Indonesia di luar negeri untuk kembali membangun Indonesia. Karena kalau bukan kita, siapa lagi nanti yang akan membangun Indonesia? Betul. Oke, itu berarti nilai tawar sampean yang ditawarkan kepada seluruh pelajar-pelajar Indonesia di luar negeri. Jadi sampai saat ini nih Mas, ini kan dari Agustus 2020 sampai sekarang masuk 2021 di bulan Maret April, di bulan April ya. Nah dari Agustus 2020 sampai April 2021 ini apa yang sudah dilakukan oleh PPI Dunia di bawah kepemimpinan Mas Hoirul? Oke. Dan pencapaiannya apa, terus dampaknya kepada masyarakat apa? Jadi memang sejak bulan Agustus saya sudah mulai start ya. Bulan September saya terpilih baru 1 minggu. Saya ketemu, saya menghadap Kepala LIPI Pak Handoko. Kita buat engagement untuk kerjasama antara PPI dan LIPI. Karena LIPI kan sebagai lembaga ilmu pengetahuan Indonesia yang membawahi riset, penulisan buku dan lain sebagainya, yang tujuannya adalah meningkatkan kapasitas penelitian dan kajian akademis yang dibuat oleh rekan-rekan PPI di seluruh dunia. Jadi kita mendorong ide pemikiran teman-teman yang saat itu kita lihat ada pandangan kita berpikir tentang bagaimana kita membantu memberikan masukan kepada pemerintah terkait Indonesia Emas 2045 berkelanjutan. Nah, ide ini yang kemudian dikumulatifkan menjadi pembuatan 12 buku yang insya Allah rencana akan kita launching nanti saat simposium internasional. Gitu. Iya, di akhir kepemimpinan Mas Hoirul kita. gitu. Jadi 12 buku ini related dengan 17 poin SDGs yang telah ditetapkan PBB di tahun 2015 yang lalu, yang mana salah satu tugas dan fungsi utama mahasiswa Indonesia di luar negeri itu adalah ide dan pemikiran menurut saya. Jadi sudah jauh-jauh kuliah ke luar negeri, tidak hanya terus kuliah atau jalan-jalan gitu ya, tapi bagaimana juga mengembangkan ide pemikiran yang berkontribusi untuk masyarakat dan bangsa Indonesia. Itu pertama. Kemudian penguatan kapasitas dan pengembangan sumber daya manusia di seluruh dunia yang kita fokuskan kepada anggota PPI. Jadi kalau selama ini organisasi umumnya itu adalah bagaimana kita memberi, itu kan berarti untuk pihak luar ya. Nah, tapi bagaimana pihak dalam, pihak internal? Ini yang saya pikirkan kemudian masuk ke dalam program kerja saya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia PPI dengan memberikan pelatihan. Jadi pada saat itu kita engagement dengan PPM Management untuk memberikan leadership training skill kepada seluruh ketua PPI negara dan pelajar Indonesia di seluruh dunia. Secara daring? Daring dan itu gratis. Oh gitu. Iya, kalau teman-teman tahu PPM itu kan berbayar dan alhamdulillah PPM dengan memberikan CSR-nya kepada kita dan kita mendapatkan free gratis saat itu pelatihan yang itu sangat bermanfaat sekali modal kita untuk memahami tentang bagaimana training kepemimpinan itu dilakukan agar menumbuhkan jiwa-jiwa leadership PPI di seluruh dunia. Selain itu juga kita ada program kegiatan PPI EduFest ya. Ini beberapa yang saya mention ya. PPI EduFest ini memberikan informasi studi dari 48 negara ke 34 provinsi di seluruh Indonesia yang tujuannya adalah agar kita mendorong seluruh pelajar dan mahasiswa Indonesia itu memiliki keinginan untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Alhamdulillah itu telah kita laksanakan hingga bulan April ini udah 4 regional, yaitu regional Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua, Papua dan Maluku ya, Maluku Utara itu sudah kita lakukan yang kurang lebih totalnya sudah lebih dari
5.000 peserta selama 4 regional ini. Berarti disambut dengan baik oleh Alhamdulillah, masyarakat. sangat luar biasa sekali. Lalu kemudian selain PPI Edufest ada juga program kita aksi peduli terhadap bencana yang saat itu terjadi di Mamuju dan Kalimantan ya. Oh, itu PPI juga PPI juga ikut. turun tangan, Ya, Mas. kita ikut membantu juga. Lalu juga yang terbaru adalah Desa Terang dan Desa Internet di mana ini yang PPI terbaru ya. PPI Itu juga membangun- related sama program tadi sangat sampean. membangun sangat related sekali dengan program SDGs, pengembangan pengentasan kemiskinan, kita mencoba untuk mengurangi masyarakat bodoh di Indonesia kan seperti itu dengan memastikan bahwa internet ini tersebar di seluruh Indonesia. Kita memang tidak bisa memberikan program hingga seluruh Indonesia. Kita buat pilot project di Desa Cisaat. Jadi menggunakan hybrid lampu dan internet. Harapannya ini bisa pemerintah aplikasikan ke daerah-daerah 3T ya. Terluar, terdepan dan tertinggal ya. Di mana ini diharapkan kalau dari data Kominfo yang kami terima masih ada 20.000 desa yang belum dialiri internet. Nah, kalau internet ini tersebar, masyarakat akan menjadi lebih pintar. Kita akan mengentaskan kebodohan karena informasi, knowledge akan masuk. Dengan begitu orang juga punya keinginan untuk berkembang lebih baik. Jadi harapan kita bisa mendorong kemajuan Indonesia dengan menumbuhkan pembangunan di pedesaan. Khususnya internet ya Mas ya. Terutama dengan fasilitas. Karena tidak bisa dipungkiri Mas Edi, kita belajar dari kondisi pandemi COVID, semua orang online. Semua orang sangat bergantung pada internet, benar nggak? Apalagi ada kebijakan kemarin kan, saat social pandemi distancing, awal-awal, physical ya. distancing. Ini yang mendorong kita untuk memastikan internet ini bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia sebagaimana amanah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ini yang mau kita dorong gitu loh. Agar pemerintah mendengar aspirasi kita bahwa dengan kita membangun sarana prasarana internet diharapkan tingkat pendidikan, tingkat knowledge gain masyarakat itu akan semakin meningkat sehingga kita bisa punya kesempatan untuk menjadi negara maju. Oh gitu. Berarti sudah banyak pencapaian yang sudah diraih ya Mas di bawah kepemimpinan. Insya Allah beberapa hal sudah kita lakukan. Mohon doa lah teman-teman. Mudah-mudahan kita semakin banyak berkontribusi ke depan. Ya, itu kan di dalam negeri ya. Iya. Kita melihat di dalam negeri terus ke beberapa anggota. Terus ini juga yang kita akan penasaran gitu. Banyak cabang yang dimiliki oleh PPI Dunia. Betul. Dari 60 negara yang sudah tersebar, banyak mahasiswa di sana dan masuk dalam keanggotaan PPI. Iya. Nah, tentu Mas Hoirul juga membutuhkan kerja orang lain dan bantuan orang lain untuk membantu komunikasi itu bagaimana. Betul. Nah, bagaimana Mas Hoirul memimpin seluruh PPI di dunia ini? Jadi satu kesatuan, satu komando dan satu suara ke Mas Hoirul gitu. Tentu kita juga penasaran dengan ribuan mahasiswa yang di sana gitu, bagaimana mengordinir itu? Saya sendiri belum hafal jumlah cabangnya. Ini masih kita data karena tiap negara itu beda, Mas. Jadi kayak misalnya Ceko, itu kita sama sekali nggak punya cabang ya. Tapi ada negara-negara besar seperti Australia, Tiongkok itu punya beberapa cabang. Ini sedang kita data sebenarnya ada berapa nih jumlah cabang PPI di seluruh dunia. Dengan 60 negara memang itu menjadi tugas yang tidak mudah buat saya karena saya terus bekerja sama dan berkoordinasi. Jadi saya tidak sendirian, saya didukung oleh pengurus PPI, Bapelha. Jadi pengurus itu ada 2, Badan Pelaksana Harian dan pengurus PPI sesuai dengan ADRT PPI Dunia. Saya dibantu oleh kurang lebih 480 pengurus PPI Dunia di seluruh dunia dari 49 negara. Jadi masing-masing negara ada koordinatornya? Enggak semua negara, tapi ada perwakilan untuk membantu kita. Misalnya tugas fungsi yang saya lakukan gitu loh. Dan saya dibantu oleh 6 direktorat. Jadi ada Direktorat Komunikasi dan Informasi, Pengembangan SDM, Penelitian Kajian, Direktorat Pergerakan dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat PIBK gitu. Nah, direktorat-direktorat ini yang mensupport saya dan sekaligus saya juga dibantu oleh tugas dan fungsi dari koordinator kawasan. Jadi PPI Dunia ini strukturnya selain saya sebagai bagian dari Dewan Presidium, ada 6 Dewan Presidium lainnya. Jadi terbagi ada koordinator dan wakil koordinator kawasan Amerika Eropa, Timur Tengah Afrika, dan Asia Oseania. Nah,
6 kawan saya inilah yang membantu saya, Mas Edi. Oh gitu. Untuk berkoordinasi, misalnya saya mau koordinasi kegiatan dengan Tunisia misalnya. Saya kontak Mas Hamzah, koordinator kawasan Timur Tengah Afrika. Tapi mereka membantu keliling-keliling juga ya, Iya, Mas? mereka bantu koordinasi di bawah gitu. Karena memang berbeda ya dengan organisasi yang mungkin Mas Edi pernah temui di Indonesia. Semisal PBHMI, PMII, GMNI dan lain sebagainya. Itu kan mereka bisa keliling nih. Misalnya saya mau ketemu nih cabang Jawa Barat atau cabang Jawa Timur misalnya. Menumbuhkan bisa emosional. jalan gitu. Kalau di luar negeri kan sulit. Iya. Misalnya saya di Ceko mau ketemu rekan-rekan di Arab Saudi, di Mesir. Yang bisa kita lakukan itu dilakukan secara online. Dan perlu Mas Edi ketahui dan rekan-rekan Times ketahui, sebelum dunia mengenal Zoom, PPI itu udah pakai daring. Oh, Baik itu Google Meet, baik itu Skype gitu loh. Karena berarti kan PPI kita- nggak pernah ketemu gitu. kita kalah ya, Kita kalah gitu. Jadi organisasi PPI boleh dibilang organisasi yang terdepan untuk menggunakan fasilitas internet dalam melakukan diskusi dan komunikasi antar anggota, antar cabang, antar negara, sehingga semua bisa nyatu dalam satu kesatuan PPI dunia gitu. Oke gitu. Jadi seru juga ya Mas ya Seru. di PPI ini. Dan makanya hanya PPI yang punya salam 24 jam. Kenapa? Karena kan beda waktu. Jadi salam 24 jam Ada gitu. salam 24 jam PPI dunia. Karena apa? Karena misalnya sekarang di Indonesia jam 10, di Amerika kan jam 10 malam. Di Timur Tengah, di Eropa selisih 4-6 jam di belakang. Di New Zealand sama Australia 4 jam di depan. Jadi kan jamnya, zona waktunya berbeda-beda. Jadi mau rapat, mau ketemu kapanpun kita 24 jam bersama-sama gitu. Jadi kadang rapat di sana jam siang, di sini harus nunggu jam 2 malam Kita gitu. menyesuaikan waktunya. Oh Jadi gitu. organisasi yang nggak pernah tidur. Oke Mas, ini saya juga penasaran. Seluruh pelajar Indonesia ini yang di luar negeri kan tersebar di seluruh negara. Mungkin Mas bisa mewakili mereka untuk menjawab ini, dan ini juga mungkin tidak hanya dari Times Indonesia yang mau bertanya soal ini. Masyarakat Indonesia juga mau bertanya. Dari sekian banyak pelajar Indonesia yang belajar ke luar negeri, mungkinkah terbesit dari mereka dan mungkin ada cita-cita dalam hati mereka untuk kembali ke Indonesia dan mengabdi ke Indonesia? Kan tidak sedikit kita temui pelajar-pelajar Indonesia kita enak di luar negeri, terus mereka menetap di sana. Kalau saya melihat mostly ya, artinya di persentase mungkin 80% lah. Saya percaya itu rekan-rekan mau kembali Dan membangun Indonesia, terutama rekan-rekan yang memang kuliahnya menggunakan beasiswa dari dalam negeri, misalnya bidik misi atau LPDP seperti itu, yang memang punya kewajiban untuk kembali dan membangun Indonesia. Tapi memang kita tidak terlepas kemungkinan seperti rekan-rekan yang memang kuliah karena biaya sendiri, yang mungkin sudah lama juga tinggal di luar negeri, orang tuanya kerja di luar negeri, sehingga mereka enak, mereka engagement terhadap Indonesia itu agak berkurang gitu. Ada loh, saya nggak sebut nama ya, teman saya, dia kuliah di Eropa, dia sampai nggak tahu loh Papua itu ada di mana. Jadi dikira Papua itu ada di sebelahnya Aceh. Oh, jadi saking dia nggak taunya, saking dia nggak taunya tentang Indonesia. Nah ini yang memang agak menyedihkan, karena kalau kita tidak tahu tentang Indonesia, bagaimana kita bisa cinta terhadap Indonesia dan mau membangun Indonesia gitu. Bagaimana mau kembali ke Indonesia gitu ya. Ya, jadi saya tidak menutup mata bahwa ada rekan-rekan yang tidak mau kembali. Alasannya, negara juga tidak peduli pada saya kuliah dengan biaya sendiri, ngapain negara-negara atur saya mau cari penghasilan lebih besar. Ada yang seperti itu. Tapi alhamdulillah saya lihat sebagian besar rekan-rekan yang saya temui, ya saya bilang lah 80% lebih lah ya. Jadi tidak semuanya, mungkin ada sebagian gitu ya. Ada sebagian. Jadi sebagian besar itu ingin kembali dan membangun Indonesia. Karena gini Mas Edi, sejauh-jauh kita, saya sendiri ngerasakan ya, kuliah di Eropa, kuliah dimanapun, kembali ke negeri sendiri itu jauh lebih menyenangkan. Betul. Ya, dengan suasana, lingkungan, situasi, orang-orang, makanan. Kalau di Ceko saja,
kita mau cari nasi goreng, mau cari ketoprak kan nggak dapat gitu loh. Jadi adanya ala-ala makanan di sana gitu ya. betul. Dan semangat yang PPI Dunia lakukan saat ini, kami di PPI itu adalah mencoba untuk mendorong agar rekan-rekan mahasiswa punya keinginan untuk kembali membangun Indonesia. Bagaimana menumbuhkan passion mereka, guys, negara butuh kita, Indonesia butuh kita. Saat ini Indonesia sedang menikmati bonus demografi sejak 2010 hingga 2040 yang akan mencapai puncaknya ketika dependensi rasio kita 46,9% di periode 2028, 29, 30 hingga 31. Nah, ini harus kita manfaatkan dengan pelajar pemuda yang berkualitas. Nah, kitalah mahasiswa-mahasiswa yang dari luar negeri kembali untuk membangun Indonesia, kembali untuk mendorong agar semangat cinta tanah air dan membangun Indonesia itu semakin besar gitu. Wah, luar biasa. Berarti mungkin sudah terjawab ya pertanyaan masyarakat dan lewat Mas Hoirul didorong semua teman-teman di luar negeri untuk kembali ke tanah air. Nah, ini ada lagi Mas pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya itu ini agak ekstrim juga kalau dijawab gitu. Oke. Nah, ini kan perhimpunan pelajar seluruh Indonesia ada di setiap negara, jadi representatif orang Indonesia dan penduduk Indonesia di negara masing-masing. Nah, Indonesia setiap 5 tahun satu kali sering rutin mengadakan pesta demokrasi seperti Pilpres, terus pemilihan legislatif atau pileg. Nah, ini yang mau kita tanyakan gitu. Nah, apakah PPI juga ikut berpolitik? Oke. Atau murni mau belajar gitu? Iya. Jadi kalau mengacu kepada ADRT Mas Edi ya, kita adalah organisasi non politik. Jadi kita murni organisasi kepemudaan, organisasi pelajar yang pada naturally-nya adalah untuk memberi sumbangsi pemikiran kepada pemerintah. Kita sebagai organisasi yang berdiri di atas orang-orang yang ilmiah, akademis, dan intelektual, kita sangat menolak sekali organisasi PP ini dibawa ke ranah politik. Bahkan saya termasuk orang yang paling keras untuk melarang PPI berpolitik. Di luar negeri? Di luar negeri. Dan salah satu larangan di dalam ADRT PPI Dunia adalah anggota PPI dilarang berafiliasi dengan partai politik. Dengan partai politik dan pihak-pihak tertentu yang... Supaya apa? Kita tidak terbawa oleh kepentingan. Contoh pernah ada kejadian ya di satu PPI, saya tidak sebut negaranya, itu memang bagus ya acaranya. Dia ingin mengumpulkan bantuan korban banjir. Tapi untuk mengumpulkan donasi itu kan bagus niatnya. Tapi menempatkan logo salah satu partai itu saya coret gitu loh. Oh, di acara itu. Di acara itu kita tidak perbolehkan. Karena apa? Kita tidak ingin PPI berafiliasi dengan partai politik dan itu jelas di dalam ADRT. Betul. Berarti udah tegas ya, PPI itu tidak ada hubungannya dengan partai politik manapun. Terus PPI Dunia itu tidak berpolitik, murni persatuan pelajar dan ini bersatu di luar negeri gitu. Oke, ini seputar PPI Mas, seputar PPI dan semuanya ini terakhir seputar PPI aja. Apa yang selama ini dilakukan dan selama ini diusahakan oleh PPI Dunia untuk membantu Indonesia dalam persaingan global? Oke, jadi banyak ya yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah kita menyuarakan peran pelajar Indonesia untuk mendorong perdamaian dunia. Contoh, saya pernah hadir di dalam acara OKI. Jadi kita menyuarakan agar adanya perdamaian antara Armenia dan Azerbaijan. Waktu itu. Yang saat itu sedang mengalami eskalasi militer. Kita sangat mendorong sekali. Karena apapun itu, atas nama apapun, atas alasan apapun, PPI Dunia menolak peperangan. Nah, termasuk PPI Dunia sekarang sedang melakukan kajian dan kita akan melakukan diskusi tentang kekuasaan junta militer di Myanmar. Itu adalah bentuk PPI untuk kita menggarisbawahi bahwa damai itu penting. Alasan apapun untuk membuat satu perang itu menurut kami itu salah. Dan pandangan kami,
dunia ini tidak butuh Avenger. Yang kita butuhkan adalah pemimpin-pemimpin yang cinta damai. Betul, Itu yang kita suarakan dan kita mencoba untuk menjadi bagian dari itu. Selain itu, PPI juga mencoba untuk membantu pemerintah Indonesia. Kita sering melakukan diskusi tentang bagaimana meningkatkan peran UMKM, terutama untuk melakukan kegiatan ekspor barang ke luar negeri. Oh berarti, bagus juga itu. Iya, jadi kita kita menjadikan PPI sebagai international trading diplomacy. Misalnya Mesir, saya pernah waktu itu dapat info butuh kopi nih, kopi Arabica dari Gayo, Aceh. Nah itu kita info nih di Indonesia. Tapi Indonesia bagaimana responnya? Bagus. Responnya bagus dan saya pernah bertemu dengan Pak Jerry Sambuaga, Wakil Menteri Perdagangan, dan beliau mendukung sekali program ini. Artinya kita tidak sekedar hanya kuliah, kita tidak sekedar hanya belajar, tapi juga menjadi mata Indonesia dan kuping Indonesia untuk mencari tahu. Misalnya di Mesir butuh apa, di Ceko butuh apa, di Prancis. Nah kita informasi ke pemerintah, ini nanti pemerintah yang akan supply. Tinggal kita menghubungkan antara Indonesia dengan masyarakat global. Betul. Oke. Jadi wah luar biasa ini PPI dunia ini. Jadi bisa iya betul. Jadi mata-mata Indonesia di setiap negara. Peluang apa yang bisa dikembangkan dengan dalam negeri terus bisa diinformasikan. Oke, itu seputar PPI, Mas. Kita beralih lagi ke kejadian yang baru-baru ini viral. Oke. Soal terorisme. Iya. Ini kemarin di Mabes Polri ada insiden teror tembak menembak, Mas, di sana. Yang melakukan adalah seorang perempuan dan itu masih muda lagi. Iya. Nah itu bagaimana PPI menyikapi itu? Dan tren fenomena terorisme ini bagaimana PPI menyikapi ini? Jadi PPI sekali lagi mengecam apapun bentuk kekerasan, apapun bentuk terorisme, siapapun yang melakukan, terutama sampai melibatkan wanita. Karena di dalam perang syahid, ya, fisabilillah yang dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya, seperti perang Badar dan perang yang lainnya, itu kan yang perang itu laki, bukan perempuan. Apalagi ini melibatkan perempuan. Ini udah nggak benar. Masih muda lagi. Iya, ini yang kami sangat kecam sekali. Kami sangat mengutuk keras apa yang dilakukan oleh siapapun atau organisasi manapun yang mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Islam misalnya, atau apalagi menggunakan wanita sebagai martir, karena apapun alasannya itu salah gitu loh. Kami PPI tidak setuju dengan cara itu dan mengecam keras, dan kami mendukung agar pemerintah atau kepolisian segera bisa membantu untuk menetralisir keadaan, mencari tokoh intelektual, dan kalau bisa kita cari pos-pos orang-orang yang memang berpengaruh dan memberikan doktrin jelek kepada mereka. Iya, gini, kalau PPI punya program namanya good speech. Jadi kalau mereka memberikan hate speech, hal-hal yang negatif, mari kita PPI sampaikan hal positif kepada mereka. Jadi coba kita bicara dengan setiap pihak, setiap elemen, agar kedamaian, agar persatuan, kebinekaan itu menjadi hal yang utama dan penting. Karena kalau kekerasan, apapun caranya, apapun alasannya, itu tidak akan memberikan hal yang baik buat kehidupan manusia. Betul. Sejarah sudah menyatakan itu. Apalagi itu tindakan teror ya, Mas. Apalagi itu tindakan teror yang negara ini tidak sedang perang. Negara ini tidak sedang jihad gitu. Itu udah salah gitu. Oh iya betul. Kalaupun misalnya sedang perang atau sedang jihad pakai wanita, perempuan, itu udah salah. Jadi mereka tuh salahnya udah berlapis-lapis gitu. Pakai perempuan, terus pakai masih muda gitu. Dan cara mendoktrin dia bagaimana? Itu tidak tepat, karena Islam rahmatan lil alamin. Kita tidak pernah memberikan perang sebagai solusi untuk kedamaian. Tidak ada dalam Islam itu perang itu sebagai solusi kedamaian. Nah, tapi kan yang di Mabes Polri itu, Mas, dilakukan oleh seorang perempuan, terus dia bercadar, terus dia itu pakai kerudung. Mayoritas di Indonesia itu kebanyakan orang meyakini itu sebagai pakaian agama Islam gitu. Ya. Nah, itu bagaimana Mas menyikapi itu? Betul. Agama itu adalah keyakinan, bukan identitas. Jadi misalnya begini,
ketika itu menjadi keyakinan, itu bukan salah agamanya, tapi salah orang yang menginterpretasikan Atau agamanya. oknum-oknum yang sengaja membuat itu. Gitu. Iya, jadi kita tidak bisa melihat bahwa ini si orang A beragama Islam lalu ini sebagai tindakan teroris. Kita bisa lihat misalnya kejadian penembakan di New Zealand saat itu yang di masjid, atau di negara-negara lain. Jadi apapun itu kita tidak bisa bawa agama di situ. Teror itu bukan bagian dari agama. Teror gitu. bukan agama. Adalah oknum yang sengaja Teror adalah bagian dari sifat hewan manusia yang ketika sifat kehewanan itu sudah tidak ada rasa keagamaan di situ. Dan kemanusiaannya. Dan kemanusiaan. Jadi itu sudah jauh dari agama apapun. Oke. Ini pertanyaan terakhir, Mas. Oke. Dari sekian banyak kita ngobrol tadi, ini pertanyaan terakhir seputar terorisme. Nah, ini lebih ke solusi sih. Terus seandainya pemerintah menunjuk PPI Dunia, menunjuk Perhimpunan Pelajar Indonesia ini di dunia ini sebagai organisasi khusus untuk penanggulangan terorisme, apa yang akan dilakukan PPI Dunia di bawah kepemimpinan Mas Khairul? Oke, jadi terima kasih Mas Edi ya. Memang PPI sangat peduli ya, terutama isu-isu terorisme, apalagi ekstremis global. Kita sangat concern sekali juga di sana. Kami di PPI itu menganggap bahwa mahasiswa Indonesia luar negeri itu sebagai first line defense. First line defense. Jadi pertahanan pertama, garis pertama di luar. Jadi kalau Mas Edi, teman-teman itu kan berada di Indonesia. Nah, kita yang ada di luar ini kan, ini perang ini sekarang bukan cuma perang senjata loh. Perang ideologi, perang pemikiran, perang cyber. Jadi mahasiswa ini menjadi aset penting untuk diberikan masukan, pemahaman agar tidak terpapar pemahaman-pemahaman ekstremis, pemahaman-pemahaman negatif yang justru menumbuhkan sikap kebencian kepada satu agama lain atau kelompok lain. Karena itu PPI Dunia saat ini mencoba untuk mengengage dengan berbagai lembaga yang ada di Indonesia. Salah satunya ada rencana kegiatan dilaksanakan PPI Dunia insya Allah tanggal 8 April antara PPI Dunia dengan Badan Intelijen Strategis TNI atau BAIS. Oh, iya. Saya sudah pernah ketemu dengan Pak Kabais. Sudah menyusun strategi itu ya, Mas? Kita nanti akan duduk bareng, kita bicara tentang bagaimana mendudukkan pemahaman pelajar agar tidak terpapar atau jauh dari pemahaman-pemahaman ekstremis dan terorisme. Selain itu juga PPI Dunia mencoba nanti akan melakukan diskusi dengan kami coba undang Menteri Luar Negeri dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Sigit Listio Sigit Prabowo. Kita mencoba memberikan ruang kepada para pelajar untuk belajar dan memahami sebenarnya ekstremisme itu seperti apa, radikalisme itu seperti apa dalam perspektif yang dipahami oleh pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri dan Kapolri. Harapan saya dengan Pak Kapolri dan Bu Menlu, Bu Retno bisa memberikan pemahaman kepada seluruh pelajar Indonesia di luar negeri. Ini akan menjadi momentum kita untuk memperbaiki ideologi atau pemahaman-pemahaman yang seringkali disusupi oleh oknum-oknum atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab kepada mungkin ya pelajar-pelajar yang ada di luar, yang kadang kita jauh dari rumah, kadang kita tidak ada teman atau lain sebagainya. Begitu ngobrol ternyata kita tidak sadar kita sedang terpapar seperti itu. Betul. Dengan adanya diskusi dan webinar ini diharapkan kita dapat knowledge dan informasi sehingga kita bisa membentengi diri dan bisa menganalisis. Jadi ada early warning system terhadap radikalisme dan terorisme. Oh, kalau kita ketemu dengan orang yang ngasih pemahaman seperti ini berbahaya nih. Oh, kalau kita punya informasi seperti ini berbahaya. Sehingga kita bisa membentengi diri, barrier kita kuat untuk menghadapi terorisme dan radikalisme. Oh iya, jadi dimulai dari kita sendiri. Harus mulai dari masing-masing kita. anggota Karena PPI. pemahaman itu kan ada di pikiran. Pikiran itu ada di diri kita. Kita boleh ngomong bercuap-cuap berjam-jam, berpuluh-puluh jam di depan orang. Kalau orang nggak mau dengerin kan percuma juga. Oh iya, gitu. betul-betul. Ini yang kita dorong. Jadi self-assessment kesadaran agar seluruh pelajar memiliki kesadaran untuk cinta, memahami dan mendukung persatuan kesatuan
Republik Indonesia. kemudian berdampak kepada masyarakat. Gitu, Insya ya, Mas. Allah secara jangka panjang. Ya mungkin sampai situ aja Mas kita Ya, terima kasih ngobrol hari ini Mas dan Edi. terima kasih kepada seluruh penonton Times to Talk. Mungkin sampai di situ aja bincang-bincang kita hari ini, dan saya mengucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya waktunya kepada Mas Khairul Anam sebagai koordinator Terima kasih, Mas Pelajar Edi. Indonesia Dunia yang sudah menerima kita di sini di kediaman.